temanya malam hari ini tentang frequency analyzer. Nah, saya bahkan belum belum gimana ya, belum pernah denger nih. Ini sebenarnya baru pertama kali nih saya denger frequency analyzer gitu, Ci. Boleh nggak nih dijelasin dulu apa sih sebenarnya frequency analyzer itu? Oke, jadi sebenarnya ini indikatornya sih udah lama banget dipakai, cuma memang nggak begitu banyak ya yang pakai, terutama para newbie baru belajar. Soalnya frekuensi analyzer itu banyak dipakai buat fast trading juga gitu, sehingga memang nggak cocok juga ya kalau dikenalin, takutnya nanti mereka salah pakai. Nah, jadi indikator ini juga hati-hati, jangan sampai salah pakainya gitu. Mhm. Jadi si frekuensi analyzer ini dia tuh mendeteksi lot besar di saat transaksi lagi sedikit. Jadi biasanya nggak muncul nih transaksi ini di running trade karena cuma sekali gitu ya atau beberapa kali. Intinya kalau di running trade kan biasa banyak tuh berentet gitu ya. Kalau ini enggak. Jadi dia memang transaksinya lot besar pada saat transaksinya lagi sedikit. Eh, Cuma Mhm. dia kan hanya menunjukkan lot besar aja nih, sehingga kita perlu Mhm. sesuatu. Jadi kalau waktu itu beberapa kali memang ada yang ngeluarin juga ya tools indikator frekuensi ini, cuma nggak dikombinasi, sehingga kadang-kadang tuh salah cara penggunaannya. Sorry, aku nanya dulu, suara Hmm. lancar? Suara lancar ya? Iya, iya, Oke, sip deh. lancar-lancar sih. Nah, jadi kadang salah cara penggunaannya karena ada frekuensi bukan berarti harganya akan naik, bisa juga harganya turun. Sehingga dari Wisdom and Invest ini mengkombinasikan satu indikator lagi yaitu namanya HK-HQ. Jadi nggak cuma berdiri sendiri frekuensi analyzer tapi HK-HQ. Jadi kita kelihatan ini harganya mau dinaikin banyak yang HK atau banyak yang HQ gitu. Ceritanya gitu. Oh, jadi ini mirip kayak itu ya, apa sih namanya, tap reading ya istilahnya kalau kita ngelihat di kanan atau di kiri, bener nggak sih? Ini, Ya, Ci, benar. maksudnya? Betul, betul. Hmm, Kalau misalnya oke oke. kita cuma ngelihat bid offer, kadang kan kita nggak bisa cepet ngitung ya. Kita perlu ya kayak kita ngitung matematika kita perlu kalkulator. Nah, jadi gini kita pakai tools juga gitu sehingga kelihatan berapa banyak yang udah HK, berapa banyak yang udah haki. Dan ini ada rata-ratanya. Jadi kita kelihatan ini sebenarnya di haki banyak nggak gitu atau di HK banyak nggak dan berapa banyak itu ada. Dia tergambar dalam chart. Jadi kita enak banget ngelihatnya. Oke oke oke. Nah, ini kan menarik banget nih kalau kita sudah kalau kita udah melihat dari sisi hak-hakinya gimana. Nah, ini ada angka-angka khusus nggak sih, Ci, gitu? Karena kan yang namanya bid offer itu kan beda-beda gitu ya di tiap emiten. Nah, gimana nih angka-angkanya yang menandakan bahwa ini nih bagus nih Kak dari sisi frekuensi analyzer untuk kita entry gitu atau ini mungkin sudah momentum untuk exit atau gimana nih Ci? Aku kasih contohnya kali ya, langsung ya, Boleh pakai boleh. chart Wah, ya. siap. Jadi Nih, lebih saya suka jelas nih nih kalau kalau, langsung. Iya, iya, siap siap. nah, ini kira-kira kelihatan nggak ya? Jelas nggak? Kelihatan, kelihatan Ci, Gambarnya kelihatan. kelihatan Jelas. ya. Saya Iya, iya. contoh, hari ini kan yang lagi naik tuh si BP ya, dan Mm-mm. terutama di 5 menit. Kan kita namanya mau fast trading, pasti pakai time frame yang kecil juga. Jadi chart ini bisa di multi time frame, bisa di time frame yang kecil, juga live ya, dan bisa juga di daily. 5 menit, 1 jam, 30 menit, pokoknya semua time frame itu ada. Nah ini frekuensi analyzer itu, tuh saya perlu besar, frekuensi analyzer itu yang ini. Dia yang ada spike ini. Semakin tinggi, otomatis semakin bagus. Oh, Nah, ini menunjukkan dia kan lagi oh, sideways kan, minim, minim iya. transaksi. Dia lagi sideways, tiba-tiba ada nih transaksi lot besar. Ini juga ada. Nah, di bawahnya Oh, dibantu dengan oke. kaki. Kalau yang hijau-hijau itu artinya banyak yang HK. Merah artinya ada yang haki. Nah, secara Heeh. grafik ini ada rata-ratanya nih yang berwarna grafik warna hitam. Nah, itu menanjak ya. Jadi kelihatan. Jadi Heeh. rata-ratanya itu sebenarnya bagaimana? Jangan cuma ada yang HK tapi cuma satu, tapi ternyata habis itu buangan-buangan dan grafiknya makin menurun. Itu artinya nggak benar Oh, gitu. Nah, terbukti oh kan ini gitu. begitu dia spike, nggak lama kemudian ini naik.
Iya iya gitu. betul betul betul. Betul. Wah, ini udah Nah, makin dapat banyak gambaran nih, Ci, kalau kayak gini. Nah, ini heeh, berarti pakai indikator khusus ya, Ci ya, untuk yang betul. ngelihat spike sama HK dan hakinya itu. Iya, ini dari timnya Wisdom and Invest sih. Kalau nanya bagaimana teknisnya, mungkin saya Heeh. juga nggak tahu. Saya tahu pakainya aja. Dan ini enaknya bisa didapetin gratis kan ya? Bisa didapetin gratis, caranya gampang Oh. banget. Teman-teman tinggal daftar Mm-mm. aja ke Sukor, nanti bisa dapetin tools ini Mm-mm. secara gratis gitu. Oke, berarti daftar ke Sukor pakai referral code punya Wisdom and Invest Wisdom ya and langsung Invest. ya. Nanti jadi bisa dipakai, langsung dipraktekin. Misalnya, apalagi kondisi Hmm. marketnya kan lagi begini ya, kita perlu Mm-mm. alternatif lain. Karena kalau kita mau cari saham-saham uptrend untuk diswingin kan agak susah sekarang. Mau nggak mau kita Mm-mm. harus eh, ikutin kondisi market ya antara fast trading atau enggak kita nggak usah trading dulu gitu ya. Jadi ini membantu. Mm-mm. At least kita belajar sesuatu. Jadi nggak cuma diem aja. Kalau misalnya Mm. kita memang belum mampu untuk fast trading, at least kita belajar. Kita mengamati, oh ternyata ada loh tools yang bisa kita pakai untuk fast trading. Kita belajar dulu, nggak Hmm. perlu langsung praktekin. Nanti suatu saat kita akan ketemu lagi tentu market-market yang situasinya seperti ini. Kita udah mulai bisa praktek, seperti itu. Oke. Oke, oke, oke. Dan berarti teknik ini itu apply ke segala jenis saham ya berarti ya, Ci ya. Betul, betul. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau ini kan kayak tadi Ci Juli tunjukin ya, ada spike satu, ada spike 2 gitu. Biasanya berapa kali spike sih tuh baru dia kemudian bakal ada breakout kayak gini nih. Sadis banget breakoutnya. Spike itu kan ya tergantung big money-nya, tergantung market maker-nya, dia masuk Oh. atau dia beli dalam jumlah lot besar atau enggak. Nah, cuma kalau spike itu hati-hati karena ada yang spike tapi ternyata action-nya itu malah merah-merah. Jadi dia malah nurunin Mm-mm. harga, bukan naikin harga. Makanya kita kombinasi dengan yang namanya haki. Kelihatan dia HK Mm-mm. atau haki. Karena HK itu kan Hmm. menunjukkan action si market Iya, maker. Dia kalau mau naikin harga pasti dia akan HK dong. iya Gitu ya. betul. Kalau dia mau nurunin harga pasti dia akan haki. Dia buang Itu barang, sebabnya iya. kita kombinasi seperti itu. Contoh lain nih, Hmm. saya kasih contoh lain lagi selain BP Iya, tadi iya. ini Bapak. Ini seru juga ya sebenarnya ya si Bapak ini ya. Iya, saya juga Tuh. ngikutin terus tuh, Ci. Nah, nah, ini sempat ada spike. Ini sebelumnya di ujung nih udah mulai kelewatan kali ya. Ini udah dari tanggal Mm-mm. berapa tuh? Dari sebelumnya dari tanggal 15 Mm-mm. tuh udah ada spike sebenarnya. Terus ini ada kecil, baru actionnya tuh di tanggal hari ini, di Mm-mm. tanggal 17 tuh. Ini mulai kelihatan. Hmm. Iya, 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 betul, betul. Terus, lanjut terus tuh, Ci, sampai hari ini. Karena ini di time frame 5 menit, berarti kita harus entry dan exitnya juga di 5 menit. Nggak Mm-mm. ada pakai, nggak pakai FA ya, karena Iya. ini technical, nggak ada fundamental-fundamentalan, apalagi pakai yang 5 menit. Kita benar-benar Oh. in dan out pakai 5 menit. Bisa aja pagi masuk, sore udah keluar gitu misalnya. Jadi tergantung kondisi. Hmm. Kita harus kawal terus di 5 menit. Oke, 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 oke. Ini menarik, menarik banget nih, Ci. Kemudian, tadi kan Ci Jul bilang ini time frame-nya 5 menit gitu ya. Nah, Betul. terbaiknya itu di time frame berapa tuh kan? Ada yang ngelihat time frame-nya sehari, ada yang ngelihat dari sisi misalnya sejam katanya yang akurat untuk ngelihat pola pergerakan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk frequency analyzer ini gimana ini, Ci? Time frame yang paling oke sih menurut saya di 5 Mhm. menit ya. Karena kita kan juga mau Oh. namanya fast trading, in dan out-nya cepet. Jadi paling oke itu di 5 Mhm. menit karena saya ada pakai juga. Kalau mau dilihat Mhm. di daily sebetulnya oke juga. Cuma mungkin action untuk dia naikin harga nggak secepat di 5 menit Hmm. gitu. Saya kemarin Hmm. sempat nemuin sih yang dia udah banyak getar-getarnya, banyak vibrate-nya itu, tapi setelah itu baru naik. Mana ya? Oh, contoh di film nih ya.
Contoh di film. Film-film. Oke, oke, Ah, oke. ini Wah, ini juga ini nih belakangan banyak yang ngejar nih film nih. Nggak tahu katanya film. gara-gara KKN Desa Penari. Bercanda, Nah, bercanda, Ci. bisa bisa bisa. Ternyata gara-gara Sumbernya kan menyesuaikan ya. si frekuensi analyzer seperti apa nih, Ci? Nah, ini kalau yang film chart daily biasanya di sini Iya. tuh dia kelihatan. Ada yang lebih mencolok lagi, Ah, cuma saya agak lupa nih chart daily-nya ya. Rata-rata soalnya saya pakai yang di 5 menit. mm-mm. Yang di daily apa ya? Contoh kayak ini PNBS ya. Tuh, Iya. PNBS. Saya tunjukin dulu ini PNBS. Ini kan PNBS gak ada time frame-nya, berarti ini daily. Nah, yang daily ini kita lihat di sini ya, dia lagi sideways itu tuh bergetar-getar tuh, vibrate, bergetar-getar, Mm-mm. bumi gonjang-ganjing. Nah, ini baru setelah itu dia akhirnya naik ya. Ada action-nya juga di sebelah sini kelihatan Iya. dari si action HK-nya. Ini action Oh, HK-nya tuh. Tuh kelihatan. Ini yang secara oke. daily. Oke, 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 oke. Ci, sorry, aku mau nanya terkait dengan kalau getarnya itu banyak di bawah kan tadi Cijul tunjukin kan yang kayak ini PNBS ini Mm-mm. getarnya banyak di Iya. bawah, kemudian dia breakout dia terbang tinggi banget. Pernah nggak sih ada Mm-mm. kemungkinan dia getar dia apa tuh namanya frekuensinya itu banyak terus ternyata dia Banyak. malah jatuh gitu? Turun. Ada, ada. Cuma saya agak lupa Oh, nih di mana ya. mm, Kita contoh cari yang harganya lagi anjlok. Apa nih? Misal tadi MDKA ya, banyak yang shoot MDKA, juga nih iya. MDKA. Iya, padahal newsnya bagus banget MDKA, Ci. Nih, sebelum turun, dia kan ada frekuensi juga nih. Heeh, Sorry. Ini sebelum turun kan dia ada frekuensi juga nih. Makanya kita harus paduin. Kalau salah salah cara penggunaannya, berarti nanti kita bisa iya. terjebak. Di sini kan kelihatan nih yang haki ada berapa banyak tuh. Cukup Mm-mm. gede ya. Dan harga juga bergerak turun. Contoh yang lain, eh, apa ya, hari ini yang ambles. Oh, oke, 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 oke. Coba Coba kita kita lihat lihat. saham yang lain. Movers yang ambles misalnya, ini kita sambil menunggu koneksi juga nih. Ada yang bilang RMKE katanya. Ada RMKE. Harum, Harum, Ci. Harum, maaf, maaf. Harum Energi, Ci. Ini koreksi 7%. Ada yang bilang Oke. ada yang bilang Nah, Harum, Harum. ada GoTo, ada ADMR, BRMS, semuanya koreksi dalam banget hari ini. Ini contoh Harum ya. Ini udah ada Iya, spike di sebelah sini nih. Nah, ini iya, kelihatan nih di HK-HQ-nya nih. HK-HQ-nya kan dia turun ya, grafiknya turun terus tuh. iya. Jadi kita ngeliatin, Heeh. walaupun cuma satu hari dia spike Oh, hijau, tapi kan iya, kita mesti lihat rata-ratanya dia menurun terus tuh. iya, iya. Sehingga terlihat dia Oh, lagi distribusi sebetulnya. oh, oke, 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 oke. Jadi kalau ini mirip kayak patah tren gitu ya, berarti ya kalau misalnya di bawah grafiknya dia turun, berarti ini orang mau distribusi lebih banyak gitu ya. Iya, dia pelan-pelan dilepas, dilepas tuh lama-lama ya amblas lah udah jebol Iya, langsung. walaupun walaupun wah ini kan berarti kayak ada anomali gitu ya, Ci ya. Ini di bawah orang ngelepas terus, orang hajar kiri terus, tapi grafiknya di atas harga pasarnya ini sempet naik nih. Iya, Gitu kan ya, betul. Ci? Heeh, harganya Heeh. dinaikin. Kan ada istilah Heeh. startup with distribution ya. Iya, Ya iya, inilah iya, iya. contohnya. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini ada komen lumayan ekstrim nih dari Mantozang, mirip patah hati amblas katanya. Tapi Jangan kayaknya patah hati dong. ini lebih sakit ini, bro. Nyangkut soalnya. Oke. Oke, Ci, ini menarik banget sih ngelihat cara penggunaan dari frekuensi analyzer ini. Nah, kalau yang menjadi pertanyaan biasanya untuk metode-metode seperti ini, Ci, contohnya kayak win rate. Win rate-nya ini berapa besar ya kira-kira, Ci? Kalau kita bahas win rate itu kan tergantung sebetulnya tergantung kemampuan dari masing-masing trader ya.
Toolsnya sama, tapi kalau berbeda orang dari 10 orang, hasilnya kan bisa beda. Toolsnya boleh sama, tekniknya bisa beda. Itu justru pengaruhnya kan di pengalaman ya, jam terbang. Berapa lama teman-teman udah pakai ini, seperti itu. Dan berapa lama pengalaman teman-teman di market. Tentu itu semua pengaruh dong. Kalau misalnya toolsnya sama, tapi baru belajar hari ini sama yang udah belajar 5 tahun, ya jelas beda kan hasilnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita bahas win rate, ini kembali ke masing-masing. Tools apapun semua saya yakin sama deh. Kita ngomong tools sederhana aja kayak MACD lah. Berapa banyak sih orang yang bisa cuan dari menggunakan MACD gitu. Iya, Eh, bahkan ada orang yang udah lama aja belasan tahun di market, belum tentu dia bisa trading dengan baik. Ya kan? Udah banyak belajar betul. kemana-mana, tetap aja. Jadi tergantung bener-bener pure, tergantung ke keahlian masing-masing dan rezeki dan amal lah ya. Tergantung perbuatan dan amal juga. Iya, 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 betul. Betul, betul, Ci. Jadi, namanya juga rezeki ya, Ci, ya. Dan juga ini kan skill heeh. ya. Dan Iya, frekuensi betul. analyzer ini kan cuman alat. Nah, ini tergantung lagi siapa yang pakai alatnya. Gitu ya, Bener Ci. banget. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ini saya mau kembali ngingetin untuk para cuan troopers, ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan, dimasukin di kolom pertanyaan supaya nggak susah di scroll-scroll gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial karangan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Nah, Ci, ini ada yang nanya nih, ada yang Lagi nanya pakai baju langsung. super. Oh iya, Heeh. wah mantap. Baju skor saya lagi dicuci, Ci. Iya, ini Kita nggak banget. bisa kembaran. Siap. Nah, ini Heeh. juga selain selain tadi ada yang nanya tentang Adaro, ini ada dari Asmui GC. Ini katanya tergantung bandar. Nah, loh. Nah, ini dari frekuensi analyzer ini apakah ada keterkaitan dengan bandarmologi nih, Ci? Ada sedikit ya, terutama yang Mm-mm. ya karena kan itu menunjukkan adanya big money. Mau bandar kayak sebenarnya retail juga bisa. Kalau retailnya duitnya gede banget, dia beli lot dalam jumlah besar ya kedeteksi dalam frekuensi. Makanya saya bilang harus hati-hati cara penggunaannya. Kita paduin dengan yang namanya si Hakaki. Karena Hakaki itu mewakili actionnya si market maker. Dia mau naikin atau dia mau nurunin. Atau mungkin nggak ada action apa-apa, cuma spike aja udah. Nggak, harganya nggak kemana-mana. Karena mungkin itu retail yang entry gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau naikin harga atau turunin harga, jadi harganya nggak kemana-mana gitu. Jadi tergantung, memang ada hubungannya dengan bandarmologi ini. Iya, ya. Berarti harus dilihat juga ininya ya, likuiditas. Bener nggak sih, Ci? Kayak di Itu saham itu penting. liquid atau enggak gitu ya. Ya benar juga, itu likuiditas penting karena kalau nggak liquid ya udah sehari naik, sehari sebentar doang, mungkin nggak sehari ya, sebentar doang udah turun. Gerakannya gitu-gitu aja ya, Ci. Oke. Mm-mm. Nah, untuk tadi ada cuan troopers kita nanya tentang Adaro. Nah, sudut pandang frekuensi analyzer untuk Adaro gimana nih, Ci? Untuk Adaro, oke kita lihat Adaronya ya, tadi sempet kalau dari haka-hakinya, ini sebenarnya memang grafiknya aja udah mulai menurun sih. Di sebelah sini ya, kan kelihatan grafiknya nih. Dia pelan-pelan mulai menurun. Kalau yang bagus itu kan pasti dia akan pelan-pelan semakin naik. Artinya dia juga semakin serius. Contoh ya, ini kalau ini yang terakhir juga tinggi nih hakinya. Ini kelihatan nih. Coba kita cek dalam 5 menitnya ya. Ya, Kalau yang tadi chart daily, dan di daily memang dari grafik HKQ-nya aja udah terlihat dia menurun. Nah, ini juga kelihatan nih ada spike, memang sempat naik sebentar, tapi ini kelihatan nih dari rata-ratanya nih. Dia oh terus iya menurun benar ya, benar benar benar. seperti Udah itu. mulai, Beda ya. jadi dia udah mulai nurun, mulai melandai gitu ya. Iya, betul. Berarti udah banyak yang buang barang, sehingga kita bisa antisipasi juga, jangan ikutan turun kan, kita bisa langsung haki, gitu. Mm-mm. Kalau yang bagus contohnya ya, yang bagus
Ini salah satunya ya film ini ya. Ini yang chart secara daily nih. Secara daily dia ini ada frekuensi spike, habis itu ini grafiknya terus menanjak. Kalau bandar memang serius, market makernya serius, dia pasti akan konstan nih. Dia akan terus-terus naik terus. Contoh lain kayak si PNLF. Aku requestin yang chart daily nih. Oke. PNLF nih, sebelum waktu lagi masih sideways, ini kan banyak ya frekuensi-frekuensinya ya. Bergetar-getar, habis itu baru ada action untuk menaikkan harga. Nah ini memang di terakhirnya ada buangan nih. Makanya harganya kan juga turun. Wah, Kayak itu gitu. kalau buangannya udah gede, hajar kirinya udah segede itu, jadi mendingan ini investor exit aja ya, kayaknya ya, Ci ya. Kalau barangnya entry-nya dari bawah ya kita bisa Iya. kasih stop loss-nya agak jauhan. Karena sebenarnya Mm-mm. kalau secara rata-ratanya sih ini sebenarnya masih menanjak ya, kecuali dia terus buang barang terus, makin melandai, nah itu baru hati-hati. Kalau ini sih masih oke lah, kan itu baru satu candle, satu, dua bar, tiga bar ya, dua bar yang tinggi. Nanti kita gitu. Tadi keputus ya, Oh, iya iya. Agak keputus keputus dikit tadi bentar. kayaknya, Ci. Oke, keputus Yang gimana bagian ya? terakhir, yang bagian terakhir, yang menanjak itu. Oke, nih. Jadi dia ada dua bar merah yang cukup tinggi. Cuma secara rata-rata yang grafik hitamnya dia sebetulnya masih menanjak. Kecuali dia terus-terusan merah-merah-merah terus. Berarti dia udah beneran distribusi. Jadi kita kalau mau entry ya jangan entry sekarang karena memang harganya udah naik tinggi banget juga kan. Di sini sih ada support, ada garis win. Nanti kita tungguin aja kalau dia mantul dan mulai ada lagi si HK-nya atau malah ada frekuensi di 5 menit kita bisa ikutan entry. Jadi kita harus paduin juga sih dengan teknikal ya atau dengan price action-nya supaya hasilnya maksimal. Oh, oke oke oke, Ci. Ini tuh berarti sebenarnya bisa jadi alternatif dari micro trading alias kayak ngelihat pergerakan dari apa tuh? Dulu kan kita ngelihat broker summary gitu. Ada Mm-mm. siapa masuk ke emiten mana. Ini kayaknya ngelihat lebih ngelihat ke arus dananya aja gitu ya, Ci ya. Benar banget. Memang justru ini waktu itu kita juga mulai aktif pakai banget setelah kode brokernya tuh ditutup. Jadi memang sih kita masih bisa lihat ya kode broker setelah tutup market kan telat ya. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus adaptasi, kita gunakan ini di time frame 5 menit, time frame kecil. Jadi walaupun kita tutup mata, kita nggak ngelihat siapa itu kode brokernya, yang penting kita lihat inflow-nya aja. Oke, wah ini jawaban buat mereka yang suka membaca pergerakan bandar dulunya. Benar, benar Oke, banget. oke, Ci. Ini ada pertanyaan dari sisi teknikal. Ini dari Eko Susanto. Dari sisi teknikal, ABMM sama BSSR gimana? Masih bisa turun lagi apa enggak katanya, Ci? To the point banget ini. Uh, Tadi apa? ABMM ya? BSSR. Ya, ADMM sama BSSR. Oh, ADMR, ada raw mineral. Ada raw mineral. Kalau dari price action sih dia masih lower low ya. Jadi masih belum oke. Kita tunggu aja dia harus break dulu. Ini akan kalau kita tarik garis dia sebetulnya ada downtrend line gitu. Nah, dia harus bisa break dulu baru oke. Kalau enggak dia masih bikin zigzag ke bawah nih, masih turun terus, masih bikin tren ke bawah. Kita tunggu aja sampai ada reversal. Tunggu sampai Yang ada satu, reversal, tunggu sampai ada kayak getaran selanjutnya gitu ya, Ci ya. nah, boleh. Iya, sampai ada getaran dan ada actionnya. Jangan cuma getaran doang. Nanti bergetar-getar nggak naik harganya. Getar-getar doang, katanya gemeteran.
Oke, oke, Ci. Kalau untuk BSSR sendiri gimana, Ci? BSSR. Ini merah amat ya. BSSR, energi ya. Kalau dari haka-hakinya sih merah nih. Dia merah terus. Ini juga udah mulai patah tren ya. Kalau di chart win kan kita udah digambar ini ada channel up-nya. Begitu dia jebol dari channel trennya, ya udah keluar, udah patah tren. Udah kelihatan banget mah kalau ini ya, Ci ya. Heeh. Tapi kalau di level-level ini mau serok gitu, Ci, ngambil ini Mm-mm. udah waktu yang tepat belum nih? Saya pribadi bukan stylenya bottom fishing, tapi kalau ada yang suka itu bisa sih, karena di sini juga ada nunjukin level supportnya, yaitu di 3260 kan. Nah di sana mungkin bisa area-area spec buy dengan paling fast trading aja karena masih downtrend kan. Jadi di area resistnya 3850 itu bisa taking profit tuh 3850, 3970. 38, ABMM 50, 39, 70. Oh, bukan ABMR. jawab pertanyaan dari para cuan troopers ya, Ci ya. Heeh. Ini ada banyak Eh, nih country nih pertanyaannya. oke. Nah, ini Ci, dari bisnis titik OFC. Kalau view-nya untuk BRMS dan buka, gimana nih view-nya katanya, Ci? BRMS ya. Kita lihat BRMS. Untuk BRMS, saya lihat sih masih oke ya. Karena walaupun hari ini sih memang agak jelek, jadi kita tunggu aja pantulan dia. Candlenya price actionnya juga masih lower low nih. Jadi kita tungguin dulu. Dia kan soalnya naiknya udah terlalu tinggi juga. Secara foreign flow itu masih ada foreignnya. Cuma kan foreign itu kan bukan teknikal ya, bukan price action, bukan pergerakan harga. Dia hanya foreign flow aja. Enggak. Dan yang beli BRMS ini kan nggak cuma foreign. Jadi kita tetap harus utamakan adalah pergerakan harganya duluan. Kalau dia udah mulai nunjukin lower low candle-nya seperti ini, berarti kan dia mau balik arah dulu. Mau balik arah, kita tungguin sampai dia ada pantulan. Entah itu candle-nya candle hammer kah, atau inside bar kah, kayak bullish harami misalnya, atau bullish engulfing. Nah, kita tunggu aja nanti di area-area support nih, sekitar 248. Kalau dia mantul di area sana, baru kita spekulatif buy. Kalau dari haka-hakinya, haka-hakinya sih hari ini, dia ada buangannya gede banget tuh. Iya, panjang banget itu candle-nya, Ci. Tinggi banget. Yang Iya, satu lagi buka ya. buka. Iya. Sahamnya buka. Untuk buka secara haka-hakinya juga belum oke-oke banget sih. Walaupun di sini ada spike ya. Di sini ada spike tapi ya saya tadi ulang itu yang seperti saya tadi bilang bahwa walaupun dia ada frekuensi spike, cuma kita harus paduin dengan si haka-hakinya. Actionnya, action si market maker dia mau naikin atau enggak. Kalau enggak ada action ya seperti ini, datar-datar aja. Bisa aja spike-nya itu dari institusi atau entah apapun itu ya. Mungkin ada retail investor yang dananya gede. Bisa aja di entry-nya di sana. Jadi kita harus lihat di action hak-hakinya. Kalau market maker mau naikin harga, dia pasti akan ada terlihat di sini kelihatan actionnya, yaitu dia HK dan grafiknya akan terus semakin menanjak. Pergerakan harganya juga akan mengikuti semakin menanjak seperti itu. Jadi kalau di sini sih di buka ini belum ada, belum terlihat pergerakan HK-nya untuk naikin harganya itu belum ada. Oke, berarti buka itu dia bakal lebih cenderung sideways gitu ya, Ci ya.
Iya, sementara masih sideways sih. Ah, oke, oke, oke. Nah, pertanyaannya udah kejawab. Kita coba berpindah ke pertanyaan cuan troopers lainnya. Nah, ini pulp and paper gimana nih, Ci, katanya? Ini nanyain saham INKP Tekim atau apa nih? Nah, kalau saya Kalau asumsinya INKP Tekim nih, karena dari kemarin itu banyak banget banyak banget yang nanyain, Ci. INKP ya, coba kita cek. Dan Tekim. Soalnya kalau nanya pulp and papernya, kita kan nggak tradingin itu ya. Untuk INKP, jadi INKP saya pakai chart daily ya. Kalau untuk chart daily kan artinya kita lihat view yang lebih besar. Kalau 5 menit kita untuk fast trading aja. Waktu itu di sini doang nih ada satu. Tapi kan dia serius atau enggak akan terlihatnya tuh di rata-ratanya. Nah, ini masih datar nih. Berarti belum. Iya, Masih ada yang buang barang juga gitu. Kalau untuk Tekim, nah kelihatan tuh kan merah, 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 merah. Kelihatan nggak nih? Tuh, masih merah, merah, merah. Ini hanya 2 hari nih. berarti memang lagi ngarah ke distribusi lah ya, Ci, kalau chartnya Iya, seperti ini. betul. Belum ada apa? Belum market makernya belum mau naikin harganya seperti itu. Gitu. Menjawab ya? Sudah cukup menjawab atau kurang? Suaranya hilang, Oh ya, Daniel. sorry, masih masih commute tadi, Ci. Ini ada yang nanya tentang Oh, OBMD, Ci. OBMD. OBMD. Dari sisi Kita lihat. frekuensi analyzer akan seperti apa? Oke. OBMD ini liquid apa enggak ya? Kayaknya bukan saham yang liquid ya. Aku cek sebentar si OBMD Ya. likuiditasnya. Kalau ini kelihatan nih di rata-rata transaksinya tuh kelihatan 2,8 miliar. Berarti nggak begitu liquid ya. Nah, tapi harganya naik. Harganya naik. Ini buangan jarum panjang tuh luar biasa. Kita kembali Oh, ke HKI-nya. Ini karena sahamnya nggak liquid, berarti biasanya sih ya, ya namanya nggak liquid, paling untuk fast trading aja. Kalau chart daily-nya dari si HKQ Frequency Analyzer ini kelihatan ya ada spike-nya di sini ya. Habis itu dia naik. Tapi naiknya bukan dengan HK. Jadi mungkin eh, ini naik dengan distribusi. oke. Jadi dia jualan. Nah, coba teman-teman ya di sini untuk fast trading aja kalau mau trading per harian. Jangan untuk swing long apalagi saham-saham nggak liquid gitu kan. Iya, Atau pakai price action aja. iya. Supaya nggak nyangkut ya, Ci. Iya, bahaya kan kalau nggak liquid Heeh. ya suka-suka market makernya mau hari ini naikin besok langsung turunin ya suka-suka dia. Dua 2M mah kecil mungkin ya bagi market maker ya. Transaksi 2 kali sekali 4 kali transaksi 500 sudah jadi 2M gitu. Betul, betul, Ci. Nah, Ci, ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, Mas Trader 2022. Doit gimana nih, Ci? Kemarin naik, bentar lagi bearish katanya. Memang di apa tuh namanya untuk saham batubara ini kan lagi nggak oke ya. Nggak cuma si Doit aja, semua Adro, Indi memang lagi nggak oke gitu untuk batu baranya. Nah, yang beda arahnya itu cuma si Bumi, lain sendiri. Ya emang dia market makernya ya, suka-suka dia kan, nggak ngikutin. Kalau untuk si Doit ini kelihatan nih di frekuensi analyzernya tuh udah vibrate-vibrate ya, banyak spike-spike. Lalu habis itu harganya naik diikuti dengan adanya action HK. Tuh, ini naik. Di sini memang udah turun tuh.
Nah, di sini juga masih belum ada action HK-nya lagi, masih merah-merah ya. Oke, berarti memang masih kayak fase distribusi dulu ya, Ci ya. Iya, memang mungkin dari batu baranya juga belum oke sih, belum ada yang bisa naikin. Kalau misalnya si Adro ini pada naik lagi PTBA, nah mungkin Doiknya akan ketularan juga dong. Nah, Ci, apakah dari frekuensi analyzer ini juga bisa ngelihat dari secara sektoral gitu, Ci? Sektoral, Heeh, sepertinya enggak ya. Kalau heeh. sektoral kan enggak ada terlalu luas ya, terlalu besar dan saya belum pernah nyoba juga sih ya untuk sektoral. Kalau sektoral sendiri soalnya kita ada yang lain, namanya siklus sektoral. Dia kayak Oh, RRG, seperti RRG yang dari Bloomberg itu, tapi khusus untuk IHSG. oh, oke, 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 oke. Dan Kalau yang selama kita, selama Ci Jul menggunakan frekuensi analyzer ini berarti udah hampir semua emiten gitu ya yang dipakai nih, maksudnya yang dipakai frekuensi analyzer untuk melihat emiten itu. oh iya dong, setiap saya trading, saya pasti akan ngecek frekuensi analyzer-nya dulu, HK-nya itu. Hmm. Oke, 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 oke. Siap. Nah, ini grafik apa nih, Ci, nih, yang warna hitam ini? Ini siklus sektoral, ini out of topic nih, Oh, wah, bagus banget siklus nih, Ci. sektoral. Iya, jadi Heeh. kita kelihatan sebetulnya yang lagi outperform itu sektor apa. Oke. Dia Ini kurang lebih itu. cara bacanya itu sama sih sama LRG. Jadi melihat Heeh. kalau ya ini kan ada zona 1, zona 2, zona 3, Iya. dan zona 4. Nah, yang bagus itu di area zona 2 ke 3. Jadi pergerakannya tuh searah jarum Oh, jam. oh, Semakin dia muter. body muter dia. Jadi kelihatan siklus sektor mana itu yang lagi outperform. Kalau ini fungsinya untuk melihat siklus aja ya, nggak ada bandarmologi, nggak ada teknikal dan sebagainya. Ini benar-benar hanya melihat sektor apa yang lagi outperform. Oh, oke. Terus itu nih pas ada yang nanya nih, Ci, sektor apa, Ci, sekarang yang lagi outperform katanya? Ini ada sebentar ya, saya nggak kebaca. Siap, Eh, siap. nah, sektor health sebenarnya cukup menarik ya. Si health ini dia udah mulai mau naik nih. Kelihatan tadi kalau nggak Oh, salah ada Hill, sahamnya Hill. iya, Bisa iya, dilihat itu iya. outperform juga tuh Hill. Oh, Terus ada apa ya? Ini ada infra lumayan, teknonya sih datar. Jadi kita lihat yang kepalanya tuh menghadap ke kanan ke atas. Dan semakin dia panjang, panjang bodinya ya ini kan ada per titiknya nih, ada per titik. Semakin dia panjang jarak titiknya, itu artinya semakin kencang dia akselerasinya. oke, 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 oke. Terus sektor kesehatan ya tadi Heal, salah satunya Heal itu ya, Ci ya. Iya benar, si Hill itu cukup menarik. Tadi Oh, saya udah ini, ini ya, tuh. Ini yang chartnya si Hill. ah, Kan mau all time high ya, si Hill ini all time high nggak sih ya? Hampir ya, hampir, mau all hampir time all high. time. Iya, closingnya sih secara closing udah all time high. Ah, ah. Oh, oh iya. Nah, kalau kalau dia tipe saham yang kayak gini, Ci, dilihat dari frekuensi analyzer itu, apakah mendingan take profit dulu atau justru bisa tambah barang lagi gitu, Ci? Kalau untuk tambah barang, eh itu kan berarti ranahnya money management ya. Nah, kalau Iya. biasanya sih ini kalau baru dia closingnya di atas, dia closing break. Ini kan kita bilangnya closing break ya. Kalau yang jarum ini kan dia nggak berhasil closing di atas. Kalau closing break begini biasanya sih bagus. Apalagi Oh, kalau volumenya gede.
Nah, kalau ini biasa di teknikal nih. Aku pakai chart lain, itu chart win untuk melihat teknikalnya. Sayangnya volumenya hari ini kurang nih, di bawah rata-rata. Ini agak kurang dipertanyakan beneran nggak nih breaknya Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. mesti Karena ngeliat besok volumenya lagi. rendah ya. Candlenya candle bullish tapi volumenya kecil. Jadi kita mesti lihat lagi besok bagaimana dianya. Ah, oke, oke. Wah, ini kebetulan nih, Ci. Ada yang tanya Mika gimana? Lili Telania. Oke, Mika ya. Kita cek Mika. Mika, ini lagi sideways sih ya, Mikanya ya. Cuma dari bentuk ininya nih, kayaknya ada yang tuker-tuker barang doang nih. Nah, memang ada salah satu, kita bisa bilang salah satu kekurangan juga sih ya, bukan kekurangan. Semua indikator pasti punya kelemahan masing-masing. Contoh kayak si MACD, dia kan nggak bisa dipakai untuk tren yang lagi sideways. Untuk Iya, stokastik juga, semua indikator pasti ada kelemahannya. Nah iya. ini si haki ini bukan frekuensi ya, yang aku maksud si haki-hakinya kalau seperti ini, terkadang Heeh. karena bandar atau market makernya dia tuker-tukeran barang, pindah-pindah barang doang, karena kantong kanan, kantong kiri. Nah itu akan terlihatnya rata Oh, warnanya. oh, Jadi merah semua atau candlenya ya, hijau semua. candlenya ya, Ci ya maksudnya. Bar-barnya, iya betul. Oh, oke, oke, oke. Jadi Mm-mm. ketahuan gitu ya, pindah barang kiri kanan. Iya benar. Makanya kan Iya, candle-nya juga sebenarnya bentuknya agak-agak aneh ya. Ini ya, dia iya, tertahan terus di situ ya bentuk candle-nya tuh. Cuma menarik iya. kalau dia breakout sih, mungkin menarik kalau breakout ya. Heeh. Oke, oke, oke. Oh iya, aneh, aneh juga sih. Saya udah lama nih soalnya nggak ngeliat Mika, Ci. Sama, saya juga enggak. Yang saya lihat sih Hill, karena emang volumenya kan bagus juga. Maksudnya bukan Iya, volume tuker-tukeran barang gitu. iya, iya, betul, betul. Ci, ini ada mendadak kita lompat ke selis, Ci, nih dari Sidani. Karena saya ingat berapa tahun lalu selis itu sempat fenomenal, sempat dalam sehari bisa berapa kali arah ARB gitu. Iya, lumayan ya, fenomenal. Ini Fenomenal turunnya banget. lumayan tanpa belas kasihan. Tanpa- Masih downtrend sih. masih fenomenal, Oh, Ci. ini kalau secara hak kakinya sih kurang oke. Dia merah-merah begini ya, berarti naikinnya Iya, memang nggak bagus. serius. Iya, Naikinnya memang nggak kayak serius. Tuh, iya ya, kayak kayak cuma dinaikin sesaat habis itu dibanting lagi kan kelihatan tanpa yang ampun. naiknya serius sama naiknya nggak serius kan Iya, kelihatan betul. ya. Betul, betul, Kalau betul. kayak film Oke, tadi oke. kan dia hijau semua naik gitu ya, pergerakan harganya ikut gitu. Nah itu kan artinya serius. Kalau yang si selis ini berarti dia nggak serius karena si kakinya ini merah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa cuan juga dari saham begini. Iya. Karena waktu itu saya ada entry selis. saya dan saya cuan dari selis. Kalau saham kayak begini, mau nggak mau ketika si haki ataupun frekuensi analyzer nggak bisa dipakai untuk mendeteksi, mau nggak mau kita Iya. hanya bisa pakai volume price action. Jadi dari price actionnya. Kalau Oke. waktu itu price actionnya si selis itu menariknya cuma waktu di awal-awal aja nih. Nah, kalau pakai price Oh, action, nah jadi kan kelihatan ketika dia breakout dengan volume. Kita cuma pakai itu aja, volume price action. Begitu keluar candle seperti ini artinya udah distribusi nih. Berarti kita exit. oh, oke, 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 oke. Jadi lebih pengambilan keputusannya jadi lebih bagus lah, Ci ya. Ya, makanya itu tadi saya Heeh. bilang Iya. bahwa sebenarnya toolsnya sama, mungkin pengalaman yang akan membedakan gitu, jam terbang. Dan ya Betul. teknik ininya ya, keahlian masing-masing, dia bisa menggunakannya dengan Iya. baik atau enggak. Ini kayak seberapa mampu si usernya bisa ngelihat tanda-tanda ya, Ci ya kayaknya.
Bener. Kalau sehari cuma ngelihatnya satu chart aja udah enak, gimana mau ngeliatin chart yang lain? Iya, Harusnya kan kita mesti sering-sering ngelihat chart, semakin sering kita lihat, kita semakin tajam ya penglihatan dan betul. instingnya tuh mulai ngelihat, oh kalau tandanya begini, artinya entry gitu. Iya. Nah, Ci, ini seputar frekuensi analyzer. Ada nih yang bertanya, Anggi Topur, toolsnya free atau berbayar, Ci? Silakan, Ci, dibantu Wah, penjelasannya. Toolsnya ini kan tadi udah dibilang free, boleh dipakai. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal daftar aja, buka akun Sukor Sekuritas menggunakan referralnya Wisdom and Invest. Dan ini teman-teman bisa pakai gitu. Yang penting rajin Mantap. transaksi aja. Mantap. Ya, Karena toolsnya aja udah bagus kayak gini, harusnya bisa lebih sering transaksi ya, Ci ya. betul. Justru memang ini kan dibuat untuk teman-teman yang mau fast trading, artinya aktif tradingnya kan. Betul banget, Ci. Nah, Ci, dari tadi ada banyak banget juga yang nanya tentang ini, tentang BRIS. Saham BRIS bagaimana nih katanya? Kayaknya banyak yang nyangkut dari tahun lalu nih kayaknya nyangkutnya di BRIS. Udah lama ya brisnya downtrend. Udah lama nih. Iya, karena ini jadi pertanyaan banget. Maksudnya udah koreksi turun, tapi kok turun-turun terus gitu. Kapan naiknya? Nah, kalau kapan naiknya sih itu mesti nanya market maker. Kalau kita kan cuma bereaksi aja ya dari pergerakan harga. Dari hak kaki dan frekuensi sih memang udah kelihatan. Dia kan merah-merah terus ya, terus turun, ikutin harga dan belum ada tanda-tanda sih. Ini walaupun udah ada frekuensinya, cuma kan tetap harus ada action dari si market maker. Dia mau naikin apa enggak? Walaupun ini udah gonjang-ganjing, udah ada frekuensinya banyak, kalau market makernya nggak mau naikin, atau mau naikinnya misalnya 1 tahun lagi gitu. Amit-amit dia sideways selama 1 tahun. Waduh. Jadi kalau yang nyangkut ya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak amal. Yang mau entry nanti dulu. Sabar dulu ya, karena kan ada yang namanya opportunity loss gitu ya, Ci ya. Betul. Kalau dia 1 tahun sideways, kasihan juga duitnya di situ-situ terus, padahal bisa diputar kemana dulu gitu. Bener, jadi investor deh. Investor dadakan. Betul. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik. Kriteria saham atau sinyal yang worth to buy menurut Winchart seperti apa, Ci? Oke, Winchart ya. Jadi ini bukan bahas Hakaki lagi, bukan bahas frekuensi analyzer, tapi Winchart. Betul, betul. Kalau dari Winchart, ini saya contoh si OBMD deh. Ini walaupun saham gorengan, tapi Winchartnya mantep. Jadi yang pertama, dia harus berada di atas garis win line. Atau dia udah muncul nih segitiga hijau. Nah, kalau cuma muncul segitiga hijau, sebetulnya sifatnya spec buy. Jadi kita perlu Oke. konfirmasi dengan si pixel ini. Yang kedua pixel, yang ketiga si momentum. Jadi kalau chart win ini kerennya adalah di momentumnya. Kalau dia udah mulai ada momentum berwarna biru yang semakin menanjak, itu ibarat mobil yang lagi diinjek gasnya. Oke, Momentumnya semakin diinjek dia semakin tinggi ngeng gitu. Ya udah harganya ngeng gitu. mantap. Oh, jadi sebenarnya nggak sesulit itu ya basicnya untuk melihatnya ya, Ci ya. Bener. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan, nah yang terus berulang karena para cuan troopersnya penasaran sepertinya. Ada yang bertanya tentang MEDC dan juga emiten oil lainnya. Ini apa kabar nih, Ci, katanya? MEDC ya. Medco. Kemarin naik itu karena dia baru rilis laporan keuangannya Laporan kali itu. keuangan betul. Iya. Langsung siap, langsung gap up. Nah, ini MEDC sebenarnya ada foreign flow ya, cuma memang pergerakan harganya nggak begitu mengikuti. Kalau dari segi frekuensi analyzer, ini chart daily ya, frekuensi analyzernya di sini nih, dia udah ada frekuensi, dan di sini mulai ada yang HKHK.
Candle-nya sih kalau yang dari kemarin sayangnya memang karena gap up dan closing-nya tuh candle shooting star. Mungkin dia mau tutup Oh, gap dulu. Setelah tutup gap mungkin baru dia akan bergerak normal gitu. iya ya. Berarti tetap juga kita harus ngelihat pergerakan ininya ya. eh, Pattern-pattern teknikalnya itu juga tetap harus kita perhatikan lah ya, Ci ya. Iya betul. Ini kalau Nah, MEDC waktu di hari H-nya nih, ini pasti waktu di sininya nih yang ada HK ijo-ijo ini, pasti cakep itu HK kakinya. Tapi ya gitu, karena di 5 oh, menit, bukan di daily, dia otomatis hanya untuk fast trading. Karena kan kita lihatnya time frame kecil ya. Kalau daily-nya baru kita untuk long term. Kayak tadi film, kalau serius dia pasti akan terus ada ijo-ijo dan grafiknya menanjak. Sedangkan kalau ini kan kelihatannya belum serius-serius banget. Ada yang hmm, haki gitu ya. iya iya betul 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 Ci. Nah ini menarik banget Ci Jul, tapi sayang banget waktu kita ini udah nggak berasa udah sejam kita ngobrol, kita udah berapa puluh nih emiten yang kita Oh, bahas nih Ci Jul. oh iya loh, saya juga nggak nyangka udah 1 jam Iya. ya. Gila, iya thank you banget Cijul atas waktunya buat malam hari ini dan bagi teman-teman saya tidak bosen untuk ingetin para cuan troopers nih yang ingin bergabung dan langsung menggunakan indikator ya, indikator dari Wisdom and Invest. Jangan lupa langsung buka akun Sukor Sekuritas dan masukin sales referral code dari Juli itu Wisdom and Invest ya Ci ya. Heeh. Ada tuh tadi Heeh, di komen tuh atau enggak ada di nanti kolom di komentar. Telegram. Ada di kolom komentar. Di Telegram atau langsung mungkin bisa nge-DM ke Instagramnya Wisdom and Invest ya atau langsung ke Cijuli nih Betul. untuk Ah, mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait dengan bagaimana mendingan cara sih ke admin. menggunakan. Iya, langsung ke Mendingan sih ke admin. Jadi admin. langsung dijawab Iya. gitu ya. Mm-mm. Iya, Ci. Nah, terima kasih buat Ci Juli dan juga teman-teman yang udah menonton Instagram Live pada malam hari ini. Buat yang masih penasaran, anytime mana yang ingin ditanyakan langsung aja nanti bisa ke Ci Juli dan juga ke Wisdom and Invest. Terima kasih banyak Thank atas you ya. waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Ci Jul. Sehat-sehat ya Daniel. Cepat sehat ya. Siap, siap. Kelihatannya Terima kasih. tinggi banget gitu. Gak apa-apa, Ci. Udah biasa. Thank you. Waduh, Bye-bye. mantap. Thank you, thank you. Dadah.